Shalom, jumpa lagi dengan Bu Teni. Mari kita memulai pembelajaran ini dengan pujian berjudul Tiap Langkahku. Tuhan kami, terima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau belajar, berkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembelajaran hari ini tentang awal mula gereja masuk Indonesia. Agama Kristen masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui gereja Assyria yang berada di Timur Tengah, yaitu gereja Timur disebutnya, sampai kedua tempat yang ada di Indonesia, yaitu Pancur, sekarang wilayah Serdang, dan Barus, sekarang wilayah dari Tapanuli Tengah di bagian Sumatera. Tetapi hilang dan tidak tahu lagi proses perkembangannya. Masa pekabaran Injil berpedoman pada amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Tugas kalian adalah menghafal, kemudian membuat gerakan berdasarkan kata demi kata, kemudian divideokan dan kirim di kolom tugas ya. Baru abad ke-16, karena ada perubahan besar-besaran di dunia politik dan perdagangan di Eropa, maka ada pelayaran ke Asia oleh bangsa Eropa secara besar-besaran. Pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka sebagai kota pusat perdagangan dan mengirim juga armadanya untuk menguasai Maluku. Anak-anakku sekalian, bangsa Portugis ketika mereka datang, mereka mulai menyebarkan agama Katolik. Keseriusan bertambah ketika seorang misionaris bernama Francisco Xaverius pada tahun 1546 sampai 1547 yang kemudian diperluas sampai ke Sulawesi Utara, Jawa, tetapi di tempat-tempat yang beragama Hindu, dan juga sampai ke Pulau Kalimantan. Nah, antara akhir abad 16 dan awal abad 17, Portugis mengalihkan
kekuasaannya di Indonesia kepada bangsa Belanda. Fakta-fakta Belanda menggantikan Portugis di Indonesia, apa saja yang terjadi? Maka hal ini yang terjadi sebagai berikut. 1. Belanda hanya mewakilkan kepada VOC sebagai badan perdagangan yang diberi tugas untuk berada di daerah jajahan. 2. Memaksakan agama penguasa yaitu Belanda kepada penduduk yang sudah beragama Katolik. 3. Tidak ada penambahan jiwa yang signifikan selama 63 tahun. 4. Setelah 200 tahun di Indonesia, Belanda bersikap netral, bukan sebagai penguasa Kristen. 5. Gereja Belanda beraliran Calvinis. Pada masa Gubernur Jenderal Dendles, monopoli kekristenan aliran Calvinis berakhir karena rohaniawan hanya melayani orang-orang Belanda saja. Dan di masa ini aliran Lutheran dan Katolik diperbolehkan melakukan pekabaran Injil di Indonesia. Jejak pekabaran Injil di Indonesia. Yang pertama, selama Belanda menguasai Maluku, maka penduduk yang beragama Katolik beralih ke Kristen Calvinis. Agama Katolik tidak berkembang. 2. Sangir Talaud dan Minahasa kembali beragama Islam. 3. 1757 ketika Belanda di bawah kekuasaan Perancis, rohaniawan Katolik mulai kembali ke Indonesia untuk misi pekabaran Injil. 4. Pada tahun 1814, rohaniawan Belanda yang mendapat dukungan dari Inggris mulai melakukan aktivitas keagamaan kepada penduduk lokal. Pada tahun 1854, para guru rohaniawan sending misionaris Kristen harus punya izin khusus pelayanan dari Gubernur Jenderal, sehingga beberapa tempat tertutup untuk kegiatan pekabaran Injil. 6. Di beberapa daerah bermunculan gereja lokal dengan menyertakan adat dan budaya yang lebih berdampak pada penambahan jemaat baru, walau kadang tidak diakui keberadaannya oleh gereja barat. Dalam pembelajaran tadi, kalian mungkin mendengar istilah aliran Lutheran atau aliran Calvinis. Mari kita mengenal aliran Calvinis dan Lutheran secara singkat. Aliran Calvinis. Gereja Calvinis berarti gereja-gereja yang mewarisi ajaran dari Yohanes Calvin, seorang reformator dari Swiss 1509 sampai 1564, atau sering disebut juga dengan Reformed atau Presbyterian. Ayah Yohanes Calvin menginginkan dia untuk belajar filsafat dan teologi supaya menjadi seorang imam. Tetapi setelah pembelajaran perkuliahan itu selesai di bidangnya, ayahnya menginginkan dia untuk mengambil perkuliahan
di bidang hukum. Oleh karena itu, dalam penyusunan tata gereja dan perumusan wawasan teologi sangat dipengaruhi oleh disiplin ilmu hukum. Karya yang terkenal dari Johannes Calvin adalah Religionis Christians Institutio atau pokok-pokok iman Kristen, antara lain 1. Sola Scriptura, 2. Sola Fide, 3. Sola Gratia. Nah, tugas kalian mencari pengertian dari 3 hal di atas tadi. Tuliskan di buku penjelasannya, difoto dan dikirim ke kolom tugas. Sekarang aliran Lutheran. Gereja Lutheran adalah gereja yang berasaskan ajaran Martin Luther, pencetus reformasi dari Jerman 1483 sampai 1517, yang pertama kali melakukan reformasi dan diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja sampai sekarang. Ayah Martin Luther menginginkan dia untuk menjadi seorang pengacara, bukan seorang pastor. Ia seorang profesor dalam bidang filsafat dan disiplin ilmu yang lain. Pada suatu masa, ada sebuah peristiwa yang membawa dia untuk menjadi seorang imam. Ia terus mencari Allah yang rahmani. Pada satu saat, ia membaca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di situ barulah ia mengerti bahwa kebenaran Allah dan sikap Allah terhadap orang-orang berdosa yang membenarkan manusia luput dari dosa. Penemuan ini membuat ia lebih semangat dalam pengajarannya, sehingga menimbulkan perpecahan di gereja, dan berdirilah gereja baru dengan ajaran baru yang disebut Protestanisme. Ia menulis 95 tesis atau maklumat yang mengecam gereja. Salah satunya adalah penolakan praktek jual beli surat pengakuan dosa atau indulgensi. Hal ini membuat pemimpin gereja pada waktu itu marah, dan dia dengan pengikut-pengikutnya mendirikan gereja baru. Inti dari pengajaran beliau adalah kehidupan kekal tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun semata-mata sebagai anugerah bagi orang yang mau percaya akan bebas serta rahmat Allah melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa dukung channel Puteni dengan subscribe ya. Terima kasih.